Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para siswa dimanapun berada, semoga pada kali ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti yang mana inilah masa di mana Islam mengalami kejayaan, atau dengan kata lain Golden Age. Ini terjadi di tahun 750 Masehi sampai 1258. Tahun inilah ya, atau dinasti inilah yang melahirkan nantinya para generasi-generasi emas umat Islam. Ya teman-teman, sebelum kita memulai, seyogyanya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan tidak lupa sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena ajaran beliaulah yang akhirnya mengantarkan generasi-generasi emas ya, dari zaman Khalifah Abu Bakar sampai sekarang ya, apalagi dinasti Abbasiyah. Ya, mari kita memulai. Kita bahas dulu pengertian dari Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Sebelumnya di video sebelum ini telah saya bahas ya tentang dinasti Umayyah. Nah, sekarang kita melanjutkan dinasti Abbasiyah. Jadi secara pengertian hampir sama ya. Dinasti itu adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Nah, sedangkan Bani itu adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Nah, Abbasiyah itu adalah nama dari paman termuda Rasulullah yang bernama Abbas. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada beberapa kalimat yang hampir mirip ya, seperti daulah ya, kesultanan dan yang lainnya. Dan yang intinya nama itu adalah merujuk kepada sistem kekerajaan. Ini Nabi Muhammad SAW ini mempunyai paman namanya Abu Thalib ya, juga mempunyai paman lagi namanya Abbas. Nah, Abbas itu adalah satu kakek dengan Rasulullah ya. Maksudnya Abbas itu satu kakek dengan Rasulullah. Di Abdul Muthalib. Jadi Abdullah sama Abbas itu kakak adik ya. Nah, ini kalau dinasti Umayyah ini di sini dinasti Umayyah. Jadi yang Abdul Syam ya di sini nanti ada anaknya Umayyah dan sampai keturunannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah yang mendirikan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu, jadi yang namanya sejarah berdirinya Abbasiyah itu tidak terlepas dari sejarah kemundurannya Umayyah. Karena dinasti Abbasiyah sejatinya adalah melanjutkan dari eksistensi dinasti Umayyah. Nah, kalau kita melihat di dinasti Umayyah itu menganak emaskan ya, mengistimewakan bangsa Arab, yang akhirnya akan menimbulkan fanatisme golongan atau asobiyah, keturunan bangsa Arab. Nah, atas bangsa lain dan menganggap rendah kaum muslimin non-Arab yang bernama atau istilahnya adalah Mawali. Ini merupakan kasta yang dibuat oleh dinasti Umayyah. Karena selain bangsa Arab itu sendiri, banyak sekali orang-orang atau suku-suku atau kelompok yang berbeda dari dinasti Umayyah, yaitu kaum Persia ya, kaum Persia dan yang lainnya. Nah, terus di dinasti Umayyah itu selalu menindas para pengikut sahabat Ali dan Bani Hashim. Dan inilah yang nantinya akan memunculkan golongan yang selanjutnya, yaitu golongan Syiah. Dan ini adalah golongan pengikut Abbas ya, yaitu Bani Hashim. Nah, kelompok-kelompok ini bersatu dan dikoordinasi oleh keturunan Abbas. Bersatu untuk apa? Untuk menentang dari dinasti Umayyah itu. Nah, karena singkat cerita bersatunya mereka sudah menyusun rencana penyerangan sehingga terjadilah pemberontakan atau terjadi pertempuran ya. Pertempuran itu terjadi di Sungai Zab.
Nah, dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan itu adalah Khalifah Umayyah yang terakhir, terbunuh di Mesir. Nah, setelah itu kemudian Daulah Bani Abbasiyah itu resmi berdiri. Tepatnya itu di tahun 132 Hijriah. Nah, sekarang kita melihat siapa aja tokoh pendiri. Ya, tokoh pendiri dari tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah ada beberapa ya. Kita melihat nih khalifah periode 1 ya. Jadi ya, kalau dalam bukunya Badri Yatim itu ada periodisasi dinasti Abbasiyah, itu dibagi menjadi 5 ya. Ya, tentunya periode 5 itu ada khalifahnya masing-masing. Nah, di periode 1 ini dimulai dari Abul Abbas As-Saffah itu sendiri. Oh ya teman-teman, kenapa As-Saffah ini mendapatkan gelar As-Saffah? Ya, jadi di pertama penobatannya dia tuh berpidato dan mengatakan diri itu adalah As-Saffah, yang artinya adalah sang penumpah darah. Nah, dilanjutkan yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu ini saudaranya. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur inilah yang nantinya akan mengangkat keluarga Barmak atau dari Persia untuk menjadi bagian dari pemerintahannya, sehingga periode 1 ini bisa dibilang adalah periode Persia 1 ya, Persia, karena sudah mulai mendominasi dari Persia. Terus dilanjutkan yang terakhir adalah Abu Ja'far Al-Asiq. Dan periode 1 ini juga merupakan periode kejayaan dari dinasti Abbasiyah ya, apalagi nanti di masa Harun Ar-Rasyid ya. Terus selanjutnya kita melihat periode kedua ya. Periode kedua ini ada Al-Mutawakkil ya, Al-Muntashir, dan sampai periode 3 ini ada Khalifah Al-Qadir, At-Ta'i, Al-Muti, dan yang lainnya. Nah, periode ketiga ini ya, ini bisa dibilang sudah mulai masuknya dinasti Buwaihi ya, keempat. Nah, teman-teman bisa dilihat di Khalifah periode keempat ini ya, ini memang secara sistematis itu memang dipimpin oleh khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah. Tapi sejatinya khalifah di periode keempat ini sudah kurang berperan dalam berjalannya pemerintahan, karena di periode keempat ini sudah dikuasai oleh Bani Saljuk. Nah, artinya apa? Artinya memang ini khalifahnya dari Bani Abbasiyah, akan tetapi secara roda pemerintahan itu dikuasai oleh Bani Saljuk, dan tentunya Bani Saljuk ini adalah dari bangsawan Turki, dari bangsa Turki, sehingga bisa dibilang periode 4 adalah periode Turki 2. Terusannya khalifah di periode kelima. Ini ada yang terakhir adalah Musta'sim ya, Musta'sim. Nah, ini memang sejatinya adalah khalifah yang baik sekali, sudah hampir berhasil menyelamatkan kekhalifahan dinasti Abbasiyah, kan tetapi gagal karena ini sudah kondisinya darurat, di mana dinasti Abbasiyah sudah terpecah belah sebenarnya. Nah, dari ke-37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Rashid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Nah, Abu Ja'far ini yang nantinya memindahkan ibu kotanya ke Baghdad, Harun Rashid itu membuat Baitul Hikmah, dan Abdullah Al-Ma'mun itu melanjutkan dari perjuangan Harun Rashid. Ya Abbasiyah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami sebagai pelanjut mereka pendahulu kami yang telah menyinari bumi ini dengan ajaranmu. Silahkan komentari dengan kritikan-kritikannya. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat, dan marilah kita akhiri dari pelajaran video kali ini dengan membaca bacaan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.